Soal Ida Dayak dibantu sosok gaib, ini penjelasan ahli spiritual Dayak Dewi Rantian. Ida Dayak melakukan ritual berupa tarian saat mengobati pasiennya. Spiritualis Dayak, Bunda Norma menerangkan tarian yang dilakukan Ida Dayak merupakan khas Dayak Paseh. Memang khas dari Dayak Paseh, beliau menari. Walau mengobati orang sakit, spiritual, emang suka menari, mengadahkan tangan ke atas, kata Bunda Norma. Norma mengatakan dari kebudayaan Dayak, doa dan tarian memang dua hal yang biasa dilakukan. Sepertinya itu sudah sepaket, doa dan tarian, katanya. Spiritualis Dayak, Dewi Rantian juga berpendapat senada. Dewi mengatakan ketika Ida Dayak menari pertanda bahwa ada sosok yang masuk ke tubuhnya. Sosok leluhur dia Ida Dayak akan masuk. Kadang memejamkan mata karena leluhur dia selalu menemani, katanya. Dewi mengatakan sosok leluhur Ida Dayak adalah seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu selalu, saat dia masuk pasti bergerak badannya, Ida Dayak katanya. Menurut Dewi Rantian di Kalimantan tidak semua orang bisa memiliki keahlian seperti Ida Dayak. Kata Dewi bahkan Ida Dayak dipilih secara khusus oleh leluhurnya. Hanya orang tertentu yang bisa. Ida Dayak turunan, leluhur dia yang mengobati sampai akhirnya turun kepada dia, kata Dewi Rantian. Soal sosok gaib yang membantu Ida Dayak, Bunda Norma menyebutnya sebagai khodam. Kalau sudah keturunan ada yang nempel ke kita dialah pendamping kita penjaga kita spiritual kita, kata Bunda Norma. Dewi Rantian merinci sosok gaib yang membantu Ida Dayak adalah seorang kakek-kakek. Menurut Dewi, kakek tersebut merupakan leluhur Ida Dayak. Seorang kakek tua yang membantu dia melakukan pengobatan itu. Dia dibantu leluhur dia, kakek tua, untuk membetulkan tulang atau patah atau tangan tidak bergerak. Kakek ini yang selalu masuk ke tubuh dia semacam kesurupan, kata Dewi Rantian. Ida Dayak disebut-sebut memiliki perjanjian khusus dengan leluhurnya demi mendapat keahlian mengobati penyakit. Diketahui bersama, sudah bertahun-tahun Ida Dayak keliling berbagai wilayah mengobati sakit. Dia sendiri tidak membuka praktek di rumahnya. Itu namanya laku lampah, berjalan terus. Mungkin di situ rezekinya, dia dapat ilham mungkin, kata Bunda Norma. Dewi Rantian menekankan Ida Dayak merupakan sosok terpilih untuk bisa memiliki kemampuan mengobati penyakit. Leluhur dia yang ingin Ibu Ida bisa membantu orang, keliling, duduk di rumah tuh susah, kata Dewi. Dewi berujar keliling wilayah merupakan satu perjanjian yang harus dijalanin Ida Dayak. Disuruh mengobati orang semacam keliling, persyaratan, kalau kamu bisa ngobatin orang tapi syaratnya harus keliling gak boleh di rumah, kata Dewi Rantian soal Ida Dayak. Sementara itu Ida Dayak tak mau dirinya disebut sakti. Kesaktian hanya miliki Allah SWT, kata Ida Dayak. Tak hanya menari dan minyaknya yang fenomenal, Ida Dayak juga mengaku selalu membaca doa saat menangani pasien. Sesuai agama saya Islam, saya Muslim. Saya mulai pengobatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujar Ida Dayak. Bahkan ada yang berpendapat Ida Dayak terikat perjanjian khusus dengan leluhurnya hingga bisa memiliki kekuatan untuk menyembuhkan sakit. Ida Dayak belakangan menjadi nama yang teramat diperbincangkan publik. Ia rela tak dibayar. Ia juga rela mengobati ratusan pasien dengan beragam penyakit. Sebetulnya Ida Dayak terfokus menangani sakit berkaitan dengan tulang. Ia menjadi unik karena pakaian dan keahliannya. Pengobatan gratis. Ida Dayak pastikan pengobatan alternatifnya gratis, tak ada biaya pendaftaran dan tak berjualan minyak buatannya secara online. Banyak oknum tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari viralnya pengobatan Ida Dayak. Sebagaimana diketahui, Ida Dayak sedang ramai dalam pemberitaan karena pengobatan alternatifnya yang disebut mampu menyembuhkan penyakit pasiennya. Melalui channel YouTube Petualang Ibu Dayak, Ida Dayak menegaskan jika pengobatan alternatifnya gratis dan tak ada menguak khasiat minyak bintang, senjata di balik kesaktian Ida Dayak. Sosok Ibu Ida Dayak menjadi sorotan karena kemampuan yang dimilikinya. Betapa tidak, ia disebut-sebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, dengan cara yang tak biasa. Mulai dari patah tulang, tunarungu, saraf kejepit, stroke dan penyakit lainnya. Di balik metode penyembuhannya, satu hal yang menjadi perhatian ialah minyak bintang atau sejenis minyak tradisional asli Dayak, Kalimantan. Minyak tersebut selalu digunakannya ketika melakukan pengobatan yang tampak di sejumlah video yang beredar. Di mana usai mengoleskan dan memijat dengan minyak sakti itu, para pasien dilaporkan sembuh dan kembali normal seperti sedia kala.
Tentu hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai khasiat minyak bintang yang popularitasnya semakin terdongkrak lewat aksi Ibu Ida Dayak. Lantas, bagaimana sejarah dan apa saja manfaat minyak bintang sesungguhnya? Minyak bintang eksis di masa perang. Minyak bintang merupakan obat yang kerap digunakan orang Kalimantan sejak masa perang dulu. Obat ini disebut-sebut cukup ajaib, mampu mengobati luka akibat perang. Selain mengobati luka, minyak bintang juga dikenal secara turun-temurun memiliki kesaktian mengobati patah tulang, tulang remuk hingga terkilir. Mengutip situs Kemdikbud, pada masa lalu, minyak bintang muncul dari sebuah ilmu magis yang berkembang dalam masyarakat Dayak Benuak dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan orang mempelajari ilmu minyak bintang awalnya adalah untuk bisa bertahan dan menyerang musuh pada masa perang. Ilmu minyak bintang ini dapat diperoleh dengan cara dibeli temai sebesar 5-10 antang. Pada masa dulu nilai sebesar ini sangatlah besar sehingga tidaklah mengherankan bila jumlah orang yang mampu memiliki ilmu ini sangat sedikit. Bahkan seseorang yang memiliki ilmu minyak bintang ini biasanya akan kurang minatnya untuk mempelajari ilmu lainnya. Keistimewaan dari ilmu minyak bintang ini menurut kepercayaan masyarakat adalah dapat menghidupkan pemiliknya yang mati terbunuh. Adapun cara pemakaian dari ilmu minyak bintang ini menurut Kemendikbud adalah dengan meminum beberapa tetes minyak bintang pada malam hari. Dan itu diyakini akan dapat bertahan seumur hidup. Minyak bintang di masa sekarang. Seiring berkembangnya zaman, minyak bintang kini bisa didapatkan dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk mereka yang berilmu. Minyak ini terbuat dari akar-akaran, seperti gingseng hutan, akar paku atei, akar supa, sereh hingga batang sendiri. Manfaatnya sendiri dipercaya baik untuk mengobati berbagai macam penyakit, seperti masuk angin, kesemutan, keseleo, asam urat, hingga nyeri otot. Ada pula yang terbuat dari bawang yang tumbuh di hutan Kalimantan, dan banyak dimanfaatkan suku Dayak di pedalaman untuk sehari-hari. Minyak ini disebut ampuh mengobati rematik, sakit perut, sakit pinggang dan meningkatkan stamina.